Pemirsa, operasi tangkap tangan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendapat tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah menyampaikan keprihatinan sekaligus menegaskan Presiden Prabowo menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya penindakan tersebut, sembari menyatakan penyesalan atas keterlibatan seorang pejabat dalam dugaan praktik korupsi. Prasetyo Hadi mengingatkan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan selalu menekankan pentingnya integritas di jajaran kabinet. Arahan ini kembali diuji melalui kasus yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kejadian ini menjadi pengingat ancaman korupsi tetap nyata, bahkan di tengah upaya pemerintah membangun tata kelola yang bersih. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Pemerintah menyatakan masih menunggu langkah resmi KPK dalam kurun waktu 1x24 jam. Apabila terbukti bersalah, mekanisme pergantian pejabat akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk saat ini, Presiden meminta seluruh jajaran tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, penyelidikan intensif di gedung KPK terus berlangsung. Lembaga anti rasuah menunjukkan sejumlah barang bukti yang disita dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait sertifikat K3. Tak kurang dari 15 mobil mewah, 16 motor gede, serta uang tunai disita sebagai barang bukti dan dipamerkan di halaman gedung KPK. Kronologi berawal dari penindakan pada Rabu malam ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Immanuel Ebenezer. Penindakan ini diperkirakan berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan berbagai barang bernilai tinggi. Respons juga datang dari parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan perlindungan kepada pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, Presiden konsisten dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, baik kepada lawan politik maupun kepada pembantunya di pemerintahan. Dasko mengimbau publik menunggu keterangan resmi dari KPK agar tidak terjadi spekulasi. Ia menambahkan DPR mendukung penegakan hukum yang transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Pertama kan memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian.
Sikap tegas juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Ia menginstruksikan seluruh jajaran menandatangani fakta integritas serta menyatakan ketersediaan untuk mencopot pejabat apabila terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Menaker menekankan tidak ada ruang bagi pelaku menyimpang di lingkungan kementerian. Selain penguatan integritas, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program reformasi birokrasi tetap berjalan. Upaya perbaikan layanan publik dan profesionalisme aparatur terus diprioritaskan meski kementerian tengah dihadapkan pada kasus besar yang menjerat pejabat tingginya. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Dengan rangkaian pernyataan resmi pemerintah, parlemen hingga kementerian terkait, arah kebijakan jelas, kasus OTT ini diperlakukan serius dan tidak ada toleransi bagi tindakan yang mencederai amanah publik. Pemerintah menegaskan proses hukum terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinet untuk tetap bekerja dengan integritas, sementara masyarakat menantikan langkah transparan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih.